Jadi kayak tuh perjuangannya tuh kayak double-double banget lah sakitnya, perjuangannya, belum lagi mentalnya, orang jengukin segala macam gitu kan. Alhamdulillah coba kita ambil positifnya aja gitu ya. Terus gimana caranya aku bisa lepas dari kateter? Nah ini lanjutan ceritanya ya. Jadi setelah aku beberapa kali lepas dan bodohnya aku ngide untuk lepas sendiri karena aku udah ngerasa aku berkemih. Jadi salah satu kriteria kita tuh udah bisa pipis sendiri spontan itu dengan cara berkemih. Jadi kayak mules gitu loh pengen pipis. Nah, biasanya kan makanya kenikmatan yang luar biasa hari ini tuh harus kita syukuri juga ketika kita tuh ngerasa peka bahwa aku mau pipis gitu. Jadi kayak di situ tuh nikmat pipis dengan plong, nikmat bisa pup dengan plong itu tuh luar biasa sekali ternyata nikmatnya kayak gitu. Terus juga teman-teman ketika waktu itu aku ngide untuk lepas kateter sendiri, bukan aku sendiri yang lepas, aku panggil bidan, bidan yang sebelumnya itu, yang aku tempat lahiran itu, minta tolong buka karena aku udah ngerasa berkemih. Tapi tuh beliau nggak nanya juga ini perintah bidan siapa, cuman aku cuma bilang aja saya sudah ngerasa berkemih. Terus dilepasnya sore ternyata malamnya aku tuh nggak bisa tidur gara-gara nggak bisa tidur sama sekali gara-gara aku tuh kesakitan, kepenuhan gitu, kesakitan kepenuhan, nggak bisa pipis. Jadi kayak kapok banget gitu. Jadi kayak intinya kayak jangan mengambil suatu keputusan medis ketika kamu tuh tidak konsultasi dengan dokter atau orang yang lebih berkompeten kayak gitu. Medis tuh ya kayak gitu tadi lepas kateter sendiri suka-suka ujung-ujung ya dipasang lagi. Dan pasang lepasnya tuh nggak nyaman ya teman-teman. Terus juga akhirnya qadarullah 2 3 hari berikutnya tuh aku kontrol jahitan gitu sama dokter kandunganku dilepas. Terus tuh dibilang, coba gelonggongan apa? Ini dilepas ya kateternya gelonggongan kalau misalnya nggak bisa kepasang lagi. Kalau misalnya nggak pipis lagi, ya pasang lagi. Mumpung masih di sini disuruh minum di kantin bawah. Terus kayak, aduh gimana ya? Terus aku akhirnya memilih untuk awalnya udah berjalan tuh aku coba ke ini dokter rehab medik gitu ya. Coba untuk di apa namanya fisioterapi kayak gitu. Terus akhirnya di fisioterapi disinar gitu untuk bagian kemihnya, disinar, kemudian juga, mmm, tetap apa, training kateter kayak gitu. Jadi training kateter sambil sambil pengobatan tuh aku training kateter itu selama 2 minggu. Jadi dia dilepas pasang gitu karetnya gitu. Nah alhamdulillahnya qadarullahnya, aku udah ngerasa berkemih dan itu tuh ada pengukuran juga teman-teman. Jadi kayak misal kalau kemih kita itu dalam 4 jam di bawah 500 mili, di bawah ya, di bawah 500 mili berarti kita udah pipis normal. Tapi kalau misalnya di atas 500 mili berarti itu masih tertampung di situ di kandung kemih kita. Jadi dia masih lost gitu, masih kayak bergantung sama kateter. Jadi kalau misalnya kayak di bawah 500 mili itu berarti udah normal kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tuh yang aku rasain tuh teman-teman mau pipis aja ngeden, mau pipis saya tuh harus dikompres air hangat, mau pipis saya tuh harus menikmati suara air yang mengalir di kamar mandi dan itu nggak nyaman banget. Maksudnya kayak mau pipis aja nyari setengah jam di kamar mandi kayak gitu gitu kan. Nah, alhamdulillahnya dengan fisioterapi dalam 1 minggu tuh 3 kali, jadi per 2 hari itu aku ke fisioterapi di sinar beberapa menit 5 menitan dan itu bayar, kita nggak pakai BPJS karena itu bukan kayak tidak di cover lah BPJS dan biar lebih cepat penanganannya kayak gitu. 2 minggu berlalu karena kan udah seminggu sebelumnya tuh aku udah drama kateter akhirnya baru ke dokter rehab medis udah kayak dok aku tuh bisa nggak sih dok kembali pulih lagi katanya bisa positive thinking aja dan ini yang aku searching-searching apa banyak yang inilah banyak yang usulkan keji beling segala macam aku udah minum semua itu padahal aku bukan tipe yang suka suka herbal-herbal gitu tapi namanya ikhtiar ya aku minum semua gimana caranya biar bisa pipis dengan lancar kayak gitu. Eee, ya alhamdulillah dengan drama-drama itu akhirnya, lepas kateter gitu kan dengan udah 2 mingguan, udah apa sih kapasitasnya tuh udah per 4 jam itu udah di bawah 400 gitu, 300, 250 mili per 4 jam gitu, itu normal katanya, alhamdulillah. Jadi pas lepas tuh kayak ketika aku bisa pipis dengan plong, dengan kayak tanpa ngeden, kayak cuma napas saja keluar gitu, Masya Allah itu kayak nikmat yang luar biasa, yang ternyata Allah kasih gratis. Karena kalau misalnya itu bayar teman-teman tuh mahal banget gitu kan. Sekali terapi 80.000 lah kalau 10 kali terapi 800 ya kan. Jadi apapun yang kita rasakan sekarang disyukurin alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Pup bahkan mau pup kentut aja enggak kentut tuh sakit tuh teman-teman gitu. Jadi nikmat dari jadi ibu tuh luar biasa banget dan jangan pernah meremehkan apa namanya ikhtiar dan perjuangan seseorang apapun itu caranya ya normal sesar semua sama gitu ya dan
Untuk yang mungkin juga nggak bisa pipis kayak aku waktu itu, pelajarannya ketika menjelang lahiran tuh jangan lupa minum air, pas hamil juga jangan lupa banyak-banyak minum air kayak gitu. Dan juga ketika teman-teman, apa namanya, eee, dalam keadaan seperti itu, jangan lupa pertolongan Allah, selalu minta over over positive thinking, jangan over negative thinking gitu. Ikhtiar boleh tapi serahkan juga ke yang berwenang, maksudnya yang paham medis kayak gitu, jangan kayak aku gegabah. Dan juga, insya Allah yakin aja Allah titipkan kita, organ yang normal, insya Allah Allah akan kembalikan seperti sedia kala kayak gitu. Dan selalu berpikir positif terhadap kehendaknya Allah, terhadap apa yang Allah berikan ke kita gitu ya. Mungkin itu aja dari aku. Insya Allah yakin pasti pulih ya teman-teman. Jangan lupa bahagia, tetap positif, berpositif baik kepada Allah dan segala ketetapannya. Hakada, mungkin itu aja dari aku. Tetap semangat. Nah, kalau misalnya kalian punya kendala boleh komen dong. Siapa tahu aku bisa kasih solusi yang tidak terekam di video. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.